Melawan arus artinya kita harus bertentangan dengan keinginan daging. Melawan arus artinya kita harus menolak keinginan-keinginan daging dan hidup menurut keinginan roh. Itulah namanya melawan arus. Biasanya kalau ikan hanyut itu karena sudah mati. Ya kan? Ikan kalau sudah hanyut itu udah mati itu. Makanya tidak sedikit orang percaya, tidak sedikit orang Kristen yang sudah mati rohaninya, ikut arus dunia ini, ikut cara-cara dunia ini, ikut metode dunia ini, ikut hal-hal duniawi, saudaraku. Perkataan mereka, pikiran mereka, percakapan mereka, kebiasaan mereka tidak beda dengan duniawi, sekalipun Anda tiap hari datang ke gereja. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai pagi menjelang siang hari ini. Ya, sebagaimana saya umumkan minggu lalu bahwa hari ini sebenarnya kami melayani di Cipanas, tapi berhubung ada sedikit perubahan, maka nanti hari Selasa kami baru berangkat. Dan saya bersyukur masih bisa bertemu dengan Bapak Ibu setelah dari bulan Juni, Juli, Agustus, 3 bulan berturut-turut saya bisa hitung hanya 2 kali saya melayani firman Tuhan. Artinya bahwa setiap minggu kita kedatangan tamu, setiap minggu kita kedatangan hamba-hamba Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya juga senang. Saya katakan biarlah acara itu tertunda, karena saya juga rindu mau berjumpa dengan jemaat, mau melayani Bapak Ibu dengan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang agak ekstrim sedikit. Ekstrimnya kenapa? Karena dari judulnya saja mungkin banyak orang bertanya-tanya, yaitu judul firman Tuhan itu boleh ditampilkan ya? Haleluya. Boleh ditampilkan. Haleluya. Nah, hari ini kita akan melihat firman Tuhan dengan judul melawan arus. Coba kita sama-sama sebut melawan arus. 1, 2, 3 ya. Melawan arus. Kita akan baca bersama-sama dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. 1, 2, 3 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi saya baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi dalam pembacaan ini saya memberikan judul firman Tuhan itu, yaitu melawan arus. Biasanya kalau melawan arus itu pasti kecelakaan. Kalau saudara ke jalan raya, melawan arus itu bahaya. Itu pelanggaran. Ya. Kalau kita melawan arus, saudaraku, bisa nyawa taruhannya. Ya. Itu kalau dalam berlalu lintas. Ya, kalau kita ke jalan raya melawan arus, ya, nyawa taruhannya, saudaraku. Ya. Tetapi apakah artinya? Next ya. Apakah pengertian dari melawan arus dalam ayat ini, saudara? Yaitu melawan arus artinya
sistem pengaturan lalu lintas yang mengubah arah normal, ulangi, mengubah arah normal arus kendaraan pada suatu jalan raya. Artinya ada satu kali polisi lalu lintas akan mengubah jalurnya, ya, sehingga melawan arus. Ya, sistem ini dapat diterapkan untuk berbagai keperluan seperti evakuasi darurat, ada pemeliharaan jalan, perbaikan jalan, atau mengatasi kemacetan. Ya, kadang-kadang polisi lalu lintas membuat perubahan-perubahan begitu kalau ada keadaan-keadaan darurat. Ya, tidak selamanya. Tetapi saudaraku, kalau namanya melawan arus, itu artinya mengancam keselamatan bersama. Bukan hanya kita yang terancam, tetapi orang lain juga bisa terancam. Itu kalau namanya melawan arus, lalu lintas tentunya. Bahkan saudaraku, pelaku lawan arus dikatakan di sini didenda maksimal 500.000 rupiah. Wah, ini kalau ada orang melawan arus didenda, ada undang-undangnya, ya. Tapi saya tidak berbicara mengenai hal itu. Itu hanya definisi kita sebagai orang-orang yang sering mendengar melawan arus, melawan arus, melawan arus. Sebelumnya saya akan putar sebuah video. Mari kita lihat, coba dikasih audionya. Tahukah kamu di balik sebuah rutinitas ketentuan alam, terdapat beberapa hal yang bisa menjadi pelajaran bagi kita tentang arti sebuah perjuangan. Salah satunya adalah perjalanan ikan salmon menuju hulu sungai, di mana perjalanan ini bertujuan untuk bertelur, namun perjalanan ini hanya perjalanan satu arah. Artinya, induk-induk ikan salmon akan mati dengan segera setelah bertelur karena kelelahan. Salmon adalah ikan yang berasal dari keluarga Salmonidae. Ada beberapa jenis ikan salmon, tapi yang paling banyak dan terkenal berasal dari Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Meskipun ikan salmon banyak menghabiskan waktunya di laut, akan tetapi sebenarnya ikan salmon lahir di sungai-sungai di pegunungan. Bayi ikan salmon berada di sungai antara 5 bulan hingga 1 tahun. Sebelum akhirnya mereka bermigrasi ke laut dan menghabiskan waktu mereka di laut antara 1 hingga 5 tahun, tergantung jenis ikan salmon tersebut. Selama berada di laut, ikan salmon memakan udang, kepiting, dan ikan-ikan kecil. Ketika ikan salmon sudah cukup dewasa dan waktunya bertelur, maka mereka secara berkelompok akan berenang kembali ke hulu sungai, tempat di mana mereka ditetaskan. Mereka mengenali perjalanan ke hulu sungai melalui bau air, angin, dan juga matahari berperan penting dalam migrasi mereka. Namun, perjalanan menuju hulu sungai ini bukan perjalanan yang mudah. Selain banyaknya predator yang sudah menunggu di musim migrasi, ternyata perjalanan ini adalah bagian dari perjalanan satu arah, di mana tidak mungkin bagi mereka untuk kembali ke laut karena perjalanan ini akan berakhir dengan kematian untuk menjamin kelangsungan generasi salmon berikutnya. Jarak yang dibutuhkan ikan salmon rata-rata dari laut menuju hulu sungai di mana tempat mereka dilahirkan adalah 1000 km. Ya, baik. Bapak Ibu, saya jelaskan. Ikan salmon ini tidak ada memang di Indonesia. Kalaupun ada mungkin agak sulit ditemukan. Tapi ini ada di lautan Pasifik dan di benua Afrika sana mungkin. Nah, saudara, ikan salmon ini uniknya berbeda dengan ikan yang lain. Dia itu bertelur di hulu sungai dan sesudah itu mati. Ya. Jadi anak-anak yang ditelurkan dari hulu sungai itu akan hanyut sampai ke laut.
Nanti sampai di laut mereka berkembang, mereka besar. Kalau sudah cukup umur, ya tadi diterangkan makanannya adalah udang dan yang lain, ikan-ikan yang kecil yang lainnya. Kemudian sesudah besar, sudah cukup umur, mereka mau bertelur. Mereka pergi dengan bergerombolan, saudaraku, atau rombongan, ya. Mereka pergi ke hulu lagi, tempat mereka ditelurkan sama induknya. Ya. Dan di dalam perjalanan, mereka menempuh perjalanan yang begitu berbahaya. Kalau kita dengar tadi sampai selesai, mereka tidak makan selama perjalanan itu. Dan itu 1000 kilometer jaraknya untuk bisa sampai ke hulu sungai. Itu makanya ikan salmon begitu mahal. Ya, sampai di hulu lagi bertelur dan mati. Karena mati kenapa? Karena mati kelelahan. Sesudah mati, udah bertelur mereka mati dan anak-anaknya lagi kembali berkembang biak. Begitu terus, begitu. Yang menarik dari ikan salmon ini, ikan salmon itu hidup hanya untuk berkembang biak sekali saja. Ya. Sesudah berkembang biak, ya udah mati. Biasanya matinya itu bukan di laut, tetapi matinya di hulu sungai. Tadi kita sudah lihat, bangkainya ada dia di hulu sungai. Yang menarik lagi, selain dari mereka hanya hidup untuk bertelur dan habis itu mati, menarik lagi mereka bisa melawan arus. Nah, ini yang mau saya bicarakan. Setinggi apapun air yang mereka lewati, itu bisa mereka lalui, Bapak Ibu. Nah, di situ nanti udah menunggu tadi seperti di atas kita lihat beruang ada, burung ada, dan berbagai binatang-binatang buas yang sedang menunggu mereka. Manusia juga ada di atas sedang menunggu, ya. Ya, ketika mereka sudah gerombolan mau naik ke atas, saudaraku, di situ nanti manusia bisa ngambil, hewan bisa makan dan lain sebagainya. Tetapi ada ikan-ikan yang lewat dari ancaman itu, dari bahaya itu, mereka terus ke hulu sungai. Dan sampai di hulu sungai, mereka bertelur. Intinya mereka puasa. Perhatikan 1000 kilometer mereka menjalaninya. Dan mereka tidak makan apa-apa selama perjalanan. Tujuan hidup mereka melewati arus, melewati arus, melewati arus. Supaya sampai pada tujuan. Kalau sudah sampai pada tujuan, akhirnya mereka menetaskan telur di sana. Mereka berkembang biak. Apa pelajaran yang saudara ambil dari ayat dan dari pelajaran ikan salmon ini? Hidup kita harusnya seperti itu. Sebelum kita mati, paling tidak kita sudah berbuah. Katakan amin. Bilang sama-sama, sebelum saya mati, saya harus berbuah. 1, 2, 3, ya. Sebelum saya mati, saya harus berbuah. Ini komitmen. Ikan salmon komitmennya itu, Bapak Ibu. Sebelum dia bertelur, ya, di atas, sebelum dia bertelur, dia harus berjuang, melewati tantangan, melewati rintangan, saudaraku. Coba seandainya ikan salmon tidak mampu lagi naik, udah habis dia, nggak ada perkembangannya, mati di tengah jalan tanpa anak cucunya, mati di tengah jalan tanpa ada buah, mati di tengah jalan tanpa ada dampak, mati di tengah jalan tanpa ada faedah, tanpa ada fungsi, mati konyol itu namanya. Nah, itu sebabnya sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu harus berbuah. Sebelum berbuah, jangan dulu mati. Amin. Bilang sebelahnya, sebelum mati harus berbuah dulu. Apa itu buah? Buah-buah pertobatan. Minggu lalu kita sudah dengar firman Tuhan, ya, dari hamba-hamba Tuhan yang sudah lewat, yang sudah lalu. Apa? Banyak sekali buah pertobatan, buah-buah jiwa-jiwa, buah-buah Roh Kudus kemarin, ya. Tapi saya lebih fokus buah pertobatan dan buah jiwa. Itu mungkin yang penting. Ya. Next. Itu mengenai ikan salmon. Dia melawan arus. Yang berikut, melawan arus artinya adalah melakukan hal yang bertentangan dengan tradisi. Melawan arus itu artinya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan. Kemudian
melakukan hal yang bertentangan dengan kebiasaan orang pada umumnya, atau dengan kata lain berlaku berbeda dari yang biasa, berlaku berbeda dari tradisi dunia, berlaku berbeda dari yang sedang terjadi hari-hari ini di tengah-tengah dunia. Dunia sekarang ini tidak lagi melihat kebenaran, kejujuran. Hampir di segala segi kehidupan orang sudah tidak lagi benar. Kita hanya karena dibenarkan, ya makanya kita dibenarkan oleh Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Semua manusia nggak ada satupun yang benar. Baik di kalangan gereja, tidak menutup kemungkinan, ya, apalagi di dunia sekuler. Kalau kita dengar tidak bisa kita kompromi dengan dunia sekarang ini, kita rugi. Kalau kita tidak bisa ikut arus dunia ini hari-hari ini, maka kita tidak bisa hidup. Katanya, kalau kita tidak ikut cara-cara dunia hari-hari ini, maka kita kebablasan dan bisa-bisa kita rugi total. Itu makanya Alkitab mengatakan dengan jelas, melawan arus. Arus dunia ini sedang menghanyutkan. Ikan yang hidup memang gak pernah, mau saudara cari di mana ikan yang hidup, pasti akan melawan arus. Kalau dia berenang, dia akan melawan tuh arus. Ya, coba perhatikan kemana-mana pun saudaraku, kalau di sungai, perhatikan ikan itu selalu kepalanya menuju ke hulu. Jarang mungkin satu-satu yang bisa hanyut. Biasanya kalau ikan hanyut itu karena sudah mati. Ya kan? Ikan kalau sudah hanyut itu udah mati itu. Makanya tidak sedikit orang percaya, tidak sedikit orang Kristen yang sudah mati rohaninya, ikut arus dunia ini, ikut cara-cara dunia ini, ikut metode dunia ini, ikut hal-hal duniawi, saudaraku. Perkataan mereka, pikiran mereka, percakapan mereka, kebiasaan mereka tidak beda dengan duniawi, sekalipun Anda tiap hari datang ke gereja. Kenapa? Udah mati rohaninya. Gimana mati rohaninya, Pak? Tapi tiap hari ke gereja. Orang yang bertumbuh rohaninya, orang yang hidup rohaninya, pasti melawan arus. Dia sesuaikan hidupnya dengan firman. Dia sesuaikan hidupnya sesuai dengan Alkitab. Dia tidak ikut cara-cara duniawi. Yang pertama, saudaraku, berani berbeda dari cara-cara dunia. Coba bilang sama-sama, 1, 2, 3, ya. Berani berbeda dari cara-cara dunia. Satu-satu. Coba perhatikan ya. Kita lihat di sini. Yang pertama, di dalam ayat tadi mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Sekali lagi dikatakan dalam ayat pembacaan kita tadi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan serupa, jangan sama. Itu artinya melawan arus. Melawan arus artinya yang pertama tadi dikatakan bahwa berani berbeda dari cara-cara dunia ini. Apa itu? Yang pertama, pikirannya harus berbeda dari cara dunia berpikir. Cara dunia berpikir maunya ke gua saja. Cara Tuhan berpikir maunya untuk orang lain. Dunia berpikir, saudaraku, bagaimana supaya saya dapat lebih banyak. Tapi Tuhan berpikir bagaimana supaya yang lain dapat lebih banyak. Dunia berpikir, saudaraku, kalau saya diinjak, maka saya harus berbalik menginjak. Tapi kalau Tuhan, kalau saya diinjak, saya harus mengasihi. Kalau saya dikata-katai, kalau saya difitnah, kalau saya, ya semualah, maka saya harus mengampuni. Katakan mengampuni. Pikiran kita harus berbeda. Pikiran kita tidak boleh sama seperti cara-cara dunia berpikir. Amin Bapak Ibu. Ini dia. Jadi itu makanya jangan lagi serupa.
Kalau kita sudah mengatakan aku anak Tuhan, aku pengikut Kristus, aku orang gereja, aku anak Tuhan yang mengikut Kristus, maka cara berpikir kita harus berbeda dari cara dunia berpikir. Berpikir anak Tuhan itu bagaimana supaya semua yang benar, semua yang sedap didengar, semua yang manis, semua yang patut dipuji, semua yang mulia sudah dicantumkan dalam Alkitab. Pikirkan itu semua, kata firman Tuhan. Yang tidak sedap didengar jangan dipikirkan. Katakan amin. Kata orang kepada saudara, mungkin engkau dikata-katai orang, jangan dipikirkan. Bilang sama dia, bukan karena kata-katamu lah maka aku bisa hidup. Artinya kata orang tidak menentukan kehidupan kita, masa depan kita, saudaraku. Tidak tergantung daripada kata orang. Ada banyak orang susah kali ketika didengarnya kata orang. Begini kamu, begini kamu, begini kamu, saudaraku. Apa yang terjadi? Dia susah tidur. Karena hidup kita tidak tergantung dari kata orang. Bilang sama-sama, hidupku tidak tergantung daripada kata orang. 1, 2, 3, ya. Hidupku tidak tergantung dari kata orang. Jadi orang mau bilang apapun, masa bodoh dengan kata-kata orang. Hidup kita tergantung apa kata Tuhan, bukan kata manusia. Orang mau mengutuk, biar saja. Orang mau mengatai apapun, tidak masalah. Kenapa, saudaraku? Hidup kita tidak tergantung dari kata orang. Itu pikiran Kristus. Jadi artinya Bapak Ibu, berani berbeda. Jangan lagi serupa dengan cara-cara dunia. Jangan tergantung dengan apa kata orang. Hidup kita kok di apa yang dikatakan Tuhan lah. Makanya bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan. Yang kedua, next. Coba kita lihat ya. Yang kedua, pikiran yang terus. Perkataan ya berbeda. Berani berbeda artinya berani berbeda dari cara dunia, yaitu perkataan yang berbeda dari cara orang dunia berkata. Kata-kata anak-anak Tuhan itu gimana Bapak Ibu? Kata-kata yang memberkati. Bukan kata-kata yang menghakimi. Kata-kata yang memotivasi, membangun, menguatkan, mendorong. Ya. Memberikan penguatan. Itu kata-kata seorang anak Tuhan yang berbeda dengan cara dunia berkata. Kata-kata kita itu harus memberkati. Makanya selalu kita berkata Tuhan berkati. Asal tutup telepon, ya kan, contohnya, puji Tuhan, terima kasih ya, sudah selesai ngomong, Tuhan memberkati. Kenapa? Biasakanlah memberkati orang dengan kata-kata saudara. Katakan amin. Kenapa? Firman Tuhan berkata dalam Kejadian, diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan apa lagi? Dikutuklah. Aduh, belum tahu semua ya. Kejadian 12 ayat yang ketiga. Mari kita baca. Kejadian pasal 12 ayatnya ketiga. Yuk. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Aku akan memberkati dan terus, dan olehmu semua kaum di muka bumi apa? Akan mendapat berkat. Katakan amin. Diberkati. Orang yang memberkati kita akan diberkati. Makanya kalau ada orang memberi salam, Tuhan berkati, ya. Orang yang memberkati kita itu akan diberkati. Tapi sebaliknya, sebagai anak Tuhan, kalau ada orang yang mengutuk engkau, kutuknya itu kembali kepadanya. Katakan amin. Makanya saya katakan anak Tuhan tidak mempan dengan kutuk. Orang mau kutuk 7 turunan, 8 turunan, 12 naik, 12 turunan, 12 tajakan, saudaraku. Itu tidak mempan bagi orang yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Makanya tidak perlu takut, aku udah dikutuk. Gak perlu takut dengan kutuk manusia. Kecuali kalau Tuhan yang mengutuk. Mau siapapun mengutuk saudara, itu tidak mempan asal engkau betul-betul anak Tuhan. Engkau betul-betul ikut Tuhan. Engkau betul-betul takut akan Tuhan. Tapi kalau hidupmu tidak takut akan Tuhan, nah bagaimana kamu? Ya, jadi makanya orang
Kutuk-kutuk itu mempan sama kita. Kenapa? Karena kita nggak sesuai dengan firman. Firman Tuhan berkata, dikutuk orang yang mengutuk engkau. Kalau engkau berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, jangan takut dikutuk orang. Bilang sama-sama, saya tidak takut dikutuk orang. 1, 2, 3 ya. Saya tidak takut dikutuk orang. Kenapa? Karena orang yang mengutuk kita malah dikutuk oleh Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, ada janji. Makanya sering-sering memberkati. Kata-kata orang percaya itu adalah kata-kata yang memberkati. Diberkati, puji Tuhan, Tuhan berkati ya, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Udah, lebih banyak Anda memberi berkat, lebih banyak akan berkat itu akan kembali kepada saudara. Amin. Haleluya. Ya, jadi katakan saja hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Jangan suka gosip, jangan suka menjelekkan, jangan suka menceritakan orang di belakangnya. Itu nggak boleh. Berbeda dong dengan cara-cara dunia. Anak Tuhan itu selalu menceritakan hal-hal yang baik saja. Kalau kita ngumpul pun kita menceritakan firman Tuhan. Alkitab berkata, kamu kalau bicara, bicara seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Makanya sering saya katakan, orang yang sudah dalam perbendaharaannya firman, yang keluar juga pasti firman. Orang yang selalu memikirkan firman, pasti kata-katanya juga seperti kata-kata yang menyampaikan firman. Tapi kalau orang yang dalam perbendaharaan kata-kata kotor, sebentar-sebentar keluar kebun binatang. Makanya jangan heran, orang sering keluar kebun binatang. Kenapa? Di perbendaharaannya sudah ada itu yang keluar. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, berbeda dari cara-cara orang lain berkata-kata. Yang berikut, kebiasaan. Kebiasaan orang-orang percaya itu berbeda dengan kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Kebiasaan. Ya, ada orang nggak menyadari kebiasaannya buang sampah sembarangan. Itu kebiasaan. Ada orang kebiasaannya pergi ke kamar mandi nggak disiram, padahal sudah ditulis disiram ya, habis pakai. Di mana-mana saya kemana-mana, saya terus lihat itu kata-kata itu. Setelah pakai toilet kamar mandi harap disiram. Kenapa ditulis sampai ditulis begitu? Berarti pernah ada orang asal ke kamar mandi tidak siram. Ini yang contoh ya, contoh. Bukan berarti jangan nanti lagi berpikir nanti ini menyindir-nyindir. Nggak ada. Bapak Ibu jujur saya katakan nggak ada menyindir-nyindir. Tetapi ini hanya sebuah contoh supaya nanti jangan lagi ada lagi keluar kata-kata seperti yang lain-lain mengatakan. Ya, tidak ya. Jadi artinya begini. Ketika kita ada tahu tulisan itu, berarti pernah ada di situ kebiasaan yang buruk. Ya kan, buang sampah di sembarangan, meludah sembarangan, makan tidak cuci tangan, itu kebiasaan ya. Makan tidak berdoa, lupa berdoa. Nah, itu kebiasaan, ya kan? Kemudian sensitif, itu kebiasaan ya. Pantang disinggung sedikit. Waduh, sensitif sekali. Itu kebiasaan. Nah, kebiasaan kita harus melawan arus. Tidak boleh sama seperti dunia. Itu cara-cara dunia, itu kebiasaan dunia. Dan jangan kita meniru, jangan lagi kita serupa dengan cara-cara dunia seperti itu. Katakan amin. Yang berikut, sifat yang berbeda dari sifat orang dunia. Sifatnya harus berbeda, penuh kasih. Sifat orang percaya, sifat anak Tuhan itu selalu perhatian. Sifat anak Tuhan itu selalu ingin bersama, bersekutu di dalam Tuhan. Sifat anak Tuhan itu apalagi adalah sesuatu hal-hal yang baik. Ya, saling peduli, saling punya saling memperhatikan satu dengan yang lain. Itu sifat. Ya, penyabar, sifatnya apalagi? Sifatnya tidak menyimpan kesalahan. Katakan amin. Tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Ya kan? Jangan orang, saudaraku, orang berbuat jahat kita balas juga. Kita cari upaya supaya
Bisa kita balas kejahatannya. Apa bedanya dengan dunia? Ya kan? Jadi anak Tuhan itu harus berbeda dong. Saya rindu, saya berdoa supaya jemaat di tempat ini yang dititipkan oleh Tuhan memiliki sifat-sifat seperti Kristus. Haleluya. Sifat Kristus apa? Seketika ia disalibkan aja dia nggak balas loh. Apa yang dikatakan? Ampunilah mereka Bapak, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, ampuni mereka. Ya. Nah, saudaraku yang berikut, karakter yang berbeda dengan karakter orang dunia pada umumnya. Ya, karakter yang berbeda. Kenapa? Dari pikiran muncul perkataan. Dari perkataan muncul kebiasaan. Dari kebiasaan muncul sifat dan karakter. Makanya kadang-kadang karakter kita terbentuk dari apa yang sering kita pikirkan. Kalau kita memikirkan firman, maka karakter kita akan terbentuk sesuai dengan yang kita pikirkan. Katakan amin. Kalau engkau hanya memikirkan kesusahan, kesulitan, kalau engkau hanya memikirkan hal-hal yang menakutkan, mengkhawatirkan hidupmu, itu akan menjadi karakter, menjadi penakut, menjadi orang yang khawatir. Belum apa-apa khawatir, belum apa-apa khawatir. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, jangan lagi serupa seperti dunia itu. Cara dunia memang seperti itu, karakternya karakter yang tidak benar. Ya. Coba kita baca Roma 8 ayat 5 sampai 8. Kita baca dulu ayat ini. Roma 8 ayat 5 sampai 8. Ya, ayo kita baca biar lebih cepat supaya kita lebih cepat juga. Roma pasal 8 ayat 5 sampai 8. Ayo kita baca ya Bapak Ibu sama-sama. 1, 2, 3, ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup, damai, sejahtera. Terus, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Terus, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Makanya jangan lagi hidup dalam daging. Tadi sudah dijelaskan, orang yang hidup dalam daging memikirkan hal-hal yang daging. Apa itu? Hawa nafsu, keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata. Itu semua adalah hal-hal yang daging, Bapak Ibu. Ya. Hal-hal yang daging, hal-hal yang hanya memuaskan diri kita sendiri, mengorbankan orang lain, mengorbankan pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Makanya dikatakan Bapak Ibu, orang yang memikirkan daging berlawanan, ya. Sebab keinginan daging perseteruan, berlawanan, bertentangan. Ya. Makanya kalau kita melawan arus, artinya kita harus bertentangan dengan keinginan daging. Melawan arus artinya kita harus menolak keinginan-keinginan daging dan hidup menurut keinginan roh. Itulah namanya melawan arus. Ada amin. Haleluya. Ya, yang berikut, next, yang slide yang berikut. Yang kedua sekarang. Berani berbeda atau berani yang namanya melawan arus artinya berani dibenci oleh dunia. Makanya saya bilang tadi ini agak ekstrim. Saudara berkata, ini dibawa kemana kita ini sama Pak Gembala? Oh, mau dibenci sama dunia pula. Kita baca ayatnya, mari. Ya, Yohanes 15, ini oke, lanjut. Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Kelihatan ya? Ayo kita baca. Pelan-pelan bacanya. Yohanes 15, 18, 19. 2 ayat saja. 1, 2, 3, ya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Terus, sekiranya kamu dari dunia ini,
tentu dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Terus, tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itu apa? Dunia membenci kamu. Katakan amin. Ini Yesus yang ngomong, bukan pendeta, bukan Eporus, bukan bisop, bukan majelis pusat, bukan siapa-siapa. Yesus sendiri yang ngomong. Nanti kalau saudara bertanya, kenapa kita mau dibenci orang? Tanya sama Tuhan Yesus. Karena Yesus sendiri menjelaskan, kamu itu bukan dari dunia. Ya. Saudara masih dari berkata mungkin, aku dari dunia, dari bapakku, mamaku. Dikatakan dengan jelas, kalau kamu dibenci oleh dunia, ingat, bukan kamu yang dibenci. Halo, bukan kita yang dibenci oleh orang. Katakan amin. Kalau ada orang membenci kepada kita, artinya bukan kita yang dibenci oleh orang, tapi Tuhan yang mengutus kita, Tuhan yang menyuruh kita, Tuhan yang memilih kita yang mereka benci. Ini berbicara mengenai apa Bapak Ibu? Berbicara suatu saat nanti kita akan dibenci oleh karena nama Yesus. Oleh karena kita memberitakan Yesus kepada orang lain, orang membenci kita. Contohnya kita di bangsa ini, Bapak Ibu. Ketika kita memberitakan nama Yesus, kita memberitakan Kristus, banyak orang gak senang, banyak orang gak suka sama kita. Malah orang berkata, apa itu Yesus? Apa itu Yesus? Yesus lagi, Yesus. Yesus itu manusia. Yesus itu anaknya si Yusuf dan Maria. Ya. Kita katakan Yesus itu adalah Tuhan. Mereka tidak percaya. Malah mereka membenci. Itu sudah dimulai daripada rasul-rasul pada mulanya. Oleh karena nama Yesus inilah, maka rasul-rasul pada gereja mula-mula dipenjarakan, saudaraku. Ya, Yesus berkata, ingat bahwa aku telah terlebih dahulu dibenci. Sekiranya kamu dari dunia, perhatikan kalimat berikutnya. Sekiranya kamu dari dunia, makanya kita bukan dari dunia. Katakan sama-sama, saya bukan dari dunia. Saya berbeda, katakan amin. Kita berbeda, kita melawan arus, kita berbeda dari dunia ini. Sebab bukan dari dunia ini kita. Kita dipilih dari dunia. Ya, sekali lagi perhatikan. Sekiranya kamu dari dunia, kalau sumber kita dari dunia, dari orang dunia, dari cara-cara dunia, ya, maka dunia akan mengasihi kita. Makanya sering saya katakan, orang yang bisa kompromi dengan dunia, kompromi dengan dosa, pasti bersahabat dengan dunia. Tapi kalau engkau melawan arus dunia, engkau pasti akan dibenci orang. Orang yang hidup di dalam kebenaran, pasti banyak orang yang membenci. Ini gak enak ya. Masa kita mau dibenci orang? Justru dipertanyakan, kalau engkau tidak pernah dibenci orang, apalagi dibenci oleh orang dunia, jangan-jangan Anda sama seperti orang dunia. Haleluya. Kalau kita tidak dibenci oleh orang dunia, cara-cara dunia. Contohnya penjahat mengasihimu. Kawan kita, ikutilah cara-cara saya. Sifat Anda berdua sama. Penggosip sama-sama, penggosip. Duduk sama-sama, kan begitu. Tidak ada kebencian. Tapi kalau orang benar, berduduk bersama dengan orang penggosip, dia pasti jaga jarak. Aku berbeda dari Anda. Karena saya tidak sama seperti sifat-sifat Anda. Itu namanya melawan arus. Apa Ibu? Melawan arus. Ya. Sekiranya kamu dari dunia ini, tentu dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itu dunia membenci kamu. Melawan arus artinya berani dibenci oleh dunia. Katakan amin. Haleluya. Next. Lebih baik dibenci oleh dunia karena melakukan firman Tuhan. Lebih baik kita kehilangan sahabat, kehilangan teman, kehilangan keluarga, daripada kita kehilangan Tuhan. Hanya gara-gara kompromi dengan dosa. Makanya saya tulis di sini, lebih baik
Ya, dibenci oleh dunia karena melakukan firman Tuhan, daripada dikasihi oleh dunia karena kompromi dengan dunia tapi bertentangan dengan firman Tuhan. Kita kehilangan keselamatan. Kita mati nanti di dunia ini, udah susah kita di dunia, mati juga masuk neraka, susah, lebih susah lagi. Itu sebabnya udahlah, kita harus berbeda. Kita harus melawan arus dunia ini. Kita tidak boleh kompromi dengan cara-cara dunia. Kita sudah tahu firman Tuhan. Kita sudah dewasa. Kita sudah ngerti firman Tuhan. Makanya isi ya amunisimu dengan firman Tuhan. Isi pikiran kita, isi hati kita, isi seluruh hidup kita dengan firman. Supaya perkataan kita firman, pikiran kita firman, kebiasaan kita firman, karakter kita adalah firman. Orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya pasti dikasihi oleh Allah. Katakan amin. Dan dia akan benci dengan dosa. Sering saya kasih ilustrasi burung gagak dan burung merpati. Dua burung sama-sama burung. Tapi burung gagak senangnya makan bangkai. Merpati tidak suka makan bangkai. Makanya merpati sering dilambangkan di gereja, gambaran Roh Kudus. Karena dia itu damai. Merpati yang berikut, dia setia. Itu merpati. Kalau pasangannya, itu aja pasangannya. Dia nggak akan pergi ke pasangan yang lain. Ya, itu merpati. Ya. Orang yang hidup kudus akan tetap tinggal bersama dengan orang-orang kudus. Katakan amin. Ya. Lebah dan lalat, dua binatang juga berbeda. Lebah senang tinggal di bunga. Ya. Dia senang tinggal di bunga. Tapi lalat senang tinggal di mana? Kotoran. Hasil dari lebah apa? Madu. Jadi obat. Hasil dari lalat apa? Penyakit, virus, bakteri. Dua binatang yang saling berbeda. Ada kesenangan, ada habitatnya masing-masing. Makanya dikatakan di sini lebih baik dibenci oleh dunia karena kita adalah bukan dari dunia. Kita siap dibenci oleh dunia. Contoh rasul-rasul, kita baca Kisah Rasul 4. Ini hanya 3 poin kok ya, jadi tenang saudaraku. Kisah Rasul 4 19 20. Kisah Rasul 4 ayat 19. Mari kita baca dulu. Kisah Rasul 4 ayat 19 dan ayat 20. Saya baca begini. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Terus dikatakan di sini, sebab silakan kamu putuskan sendiri mana yang lebih benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Nah, suatu saat kita akan diperhadapkan kepada pilihan Bapak Ibu. Ada kadang-kadang kita berada di persimpangan. Kita harus memilih. Kita memilih ini ada risikonya. Memilih ini ada risikonya. Ya. Tapi yang jelas kalau itu memilih kepada Allah, lakukanlah itu. Ya. Jangan taat kepada manusia. Lebih bagus taat kepada Allah. Katakan amin. Kalau Allah yang menyuruh saudara, kalau Tuhan yang menyuruh saudara, lakukanlah. Taat kepada Allah. Jangan taat kepada manusia. Ya, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar.
Kalau Anda sudah punya pengalaman bersama dengan Tuhan, saksikanlah itu. Ya. Amin. Haleluya. Kok ada suara musik ya? Dari mana musiknya? Oke, yang terakhir. Slide yang terakhir, yang ketiga. Yang pertama tadi, berani melawan arus itu apa Bapak Ibu? Berani berbeda dari cara-cara dunia. Yang kedua, berani dibenci oleh dunia. Yang ketiga, berani menghadapi resiko. Nah, saudaraku, mengikut Tuhan berarti menghadapi resiko. Jangan bilang, aku ikut Tuhan itu bebas dari hambatan. Tidak. Justru ketika kita punya komitmen, aku mau mengikut Tuhan, berarti bersiap-siaplah Anda akan menghadapi resiko. Resikonya apa? Kita baca dalam Daniel pasal yang ketiga. Ya. Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18. Daniel pasal yang ketiga ayat berapa tadi? Ya, ayat 16 sampai 18. Singkatnya begini. Ada 3 orang namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Disuruh ke mana itu ya? Di lapangan gitu. Ya, perhatian di sini. Jadi mencuri perhatian karena ada suara musik. Oke ya. Nah, jadi coba perhatikan. Ada 3 orang di Babel, saudaraku, di dalam pembuangan ke Babel. Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka adalah orang-orang pintar. Dipilih dari antara orang Yahudi, dari orang Israel. Dan menjadi pemimpin di tengah-tengah kerajaan Babelonia. Nah, saudaraku, 3 orang ini, ya, mereka disuruh semuanya berada di lapangan, begitu. Jadi mereka disuruh menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Jadi Nebukadnezar, Raja Babel, mengumumkan, selesai ada bunyi-bunyian, maka semua masyarakat, semua orang yang ada di sini wajib menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Saudara, ketika bunyi-bunyian dibunyikan, saudaraku, ada trompet, ada seruling, macam-macam, ya, dibunyikan bunyi-bunyian, maka semua orang yang ada di situ menyembah patung. Hanya 3 orang yang tidak mau menyembah. Siapa itu? Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tetap berdiri. Marah Nebukadnezar. Kenapa kamu tidak menyembah? Ya. Kalau kamu tidak menyembah, kamu akan dibuang ke dalam dapur api. Nebukadnezar berkata, persiapkan dapur api. Sekali lagi, kalau tidak ada nanti, kalau ada yang tidak menyembah, maka ia akan dibuang ke dalam dapur api. Panaskan 7 kali lipat. Dipanasin api itu, saudaraku, sampai orang-orang yang memanasin pada terbakar. Panas sekali. Apa yang terjadi? Dibunyikan lagi trompet, seruling, gambus, kecapi, dan lain sebagainya. Semua orang di situ menyembah. Tetap Sadrak, Mesak, Abednego tetap pada pendiriannya. Mereka tidak menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Akhirnya mereka ngomong begini. Baca baik-baik apa yang mereka katakan. Ayat 16. 1, 2, 3, iya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini.
Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami daripada perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya juga tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini namanya komitmen. Mereka berkata, kalau Tuhan melepaskan kami dari dapur itu, pasti akan Tuhan melepaskan kami ya Raja. Tapi pun kalau tidak dilepaskan, artinya kalau mati sekalipun, kami siap mati. Tapi dengar ya Raja, kami tidak menyembah patung, kami tidak menyembah dewa Tuanku Raja. Komitmen melawan arus. Makanya jangan ikut rame. Bilang sama-sama, jangan ikut rame. Kadang-kadang orang rame berbuat dosa, kita ikut-ikutan. Kita nggak tahu bahwa itu orang berdosa. Jangan ikut rame. Rame tidak menentukan. Dari sekian banyak orang, ribuan orang di situ Bapak Ibu, hanya 3 orang. Saat Mesak Abednego pada pendiriannya melawan arus. Berbeda dari yang lain. Tidak serupa lagi dengan dunia ini. Tetap komitmen. Sekali menyembah Yesus, tetap menyembah Yesus. Katakan amin. Sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Jangan kompromi dengan dunia. Nanti besok atau nanti, nggak usah lama-lama. Nanti sesudah ibadah itu pasti ada yang mempengaruhi saudara. Ya, apakah teman, apakah rekan atau keluarga, pasti ada itu. Tapi hanya orang-orang yang pada komitmen mengikut Tuhan, dia tidak bisa dibeli dengan apapun. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketiga pemuda ini begitu luar biasa, berbeda dengan yang lain. Ya, sehingga ketika mereka dibuang, ditangkap juga yang mereka, ditangkap, dibuang ke dalam dapur berapi yang menyala-nyala. Begitu dilihat sama Nebukadnezar, loh, tadi cuma 3, sekarang kok ada 4. Lalu Nebukadnezar berkata, itu yang seorang pakaian putih kayak anak dewa. Tidak hangus, tidak hancur, tidak mati mereka di dalam dapur itu Bapak Ibu. Sekalipun itu resiko. Coba kalau Anda ada di situ Bapak Ibu. Saya mau tanya, Nebukadnezar bilang, jangankan Nebukadnezar, wali kota atau Jokowi lah. Oh semua yang menyembah patung ya. Apa yang saudara lakukan? Apakah saudara ikut menyembah patung di situ? Dari sekian puluh ribu orang ada di situ, hanya bertiga kalian atau hanya Anda yang berdiri di situ. Orang lain semua ikut, hanya Anda yang berdiri di situ. Atau saudara, nggak ada lagi orang, tinggal aku sendiri. Udahlah ikut nyembah aja dah. Udah, iya tuh. Kompromi. Harus berbeda. Itu namanya melawan arus. Arus dunia ini begitu deras Bapak Ibu. Tapi orang yang hidup rohaninya hidup, dia akan melawan arus dunia ini. Dia tidak mau kompromi dengan dunia ini. Dia tidak mau sama dengan dunia ini. Dia harus berbeda dari dunia ini. Itulah namanya orang yang melawan arus dunia ini. Katakan amin. Belajar kita dari setelah mereka diangkat dari dapur api. Keluar, bukan diangkat, tapi disuruh keluar. Dicium bau pakaiannya pun gak bau angus. Gak bau angus. Gak terbakar pakaiannya. Sehelai rambut pun tidak terbakar. Ya. Kenapa? Ada tangan Tuhan yang menopang mereka. Orang-orang yang membela kebenaran. Orang yang hidup dalam firman. Pasti akan dibela oleh Tuhan. Katakan amin. Jangan takut. Kalau engkau berdiri di dalam firman, jangan takut. Orang mau bilang apa, tetap ada di dalam firman. Engkau pasti akan dibela oleh Tuhan. Haleluya. Saya percaya itu. Saya percaya. Ya. Setelah mereka keluar, malah mereka
dipuji oleh Nebukadnezar. Berarti Allah dewa ini tidak ada gunanya. Kita harus menyembah Allahnya Nebukadnezar, Sadrah, Mesak, Abednego. Maksudnya, kita harus menyembah Allahnya Sadrah, Mesak, Abednego. Akhirnya berbalik, sehingga ada kesaksian. Ya. Tapi kalau kita kompromi, kita tidak berbeda, ya apa bedanya? Nggak ada gunanya kita ke gereja. Sama juga, sifat, karakter, tabiat, kebiasaan, perkataan, pikiran, sama. Tapi ketika kita melawan arus, berbeda dari yang lain, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Katakan amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan hal-hal ini. Orang yang melawan arus adalah orang yang berbeda, berani berbeda dari cara-cara dunia. Orang yang melawan arus, orang yang berani dibenci oleh dunia. Dan orang yang melawan arus, artinya orang yang berani menghadapi resiko. Di Alkitab sungguh banyak resiko-resiko. Ya. Banyak. Ketika Daniel dalam gua singa, resiko loh. Tapi dia tetap pada pendiriannya. Jangan kompromi dengan dunia. Orang mengajak saudara, ayo mari kita berbuat dosa. Jangan ikut berbuat dosa. Orang mengajak saudara, ayo mari kita ikut ya melakukan dosa. Lakukan ini, lakukan itu. Jangan ikut. Karena kita bukan sama seperti cara-cara dunia. Kita ini adalah umat yang ditebus oleh Tuhan. Selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku. Mari kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan.